call me a god. You call me a god. Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Mobil murah memang menjadi incaran banyak orang, apalagi jika mobilnya masih terlihat bagus dan tidak rewel teman-teman. Memang untuk rentan harganya sangat bervariatif ya. Nah, bagi kalian yang mempunyai dana sekitar 30 jutaan dan sedang bingung mencari referensi, tidak usah khawatir teman-teman, karena mobil yang kita rekomendasikan ini masih terlihat sangat long lasting dan elegan. Cocoklah untuk jalan-jalan bersama keluarga atau dibuat nongkrong bersama teman-teman. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengeklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. You call me a god. Di urutan pertama ada Mazda Lantis tahun 96. Sedan compact ini pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 95 hingga 96. Memang tidak lama untuk masa produksi Mazda Lantis ini teman-teman, karena setelahnya digantikan oleh versi facelift dari tahun 97 hingga tahun 2000 yang diberi nama Mazda Familia. Dengan desain yang manis dan elegan, membuatnya tidak mudah ditelan zaman dan masih banyak terlihat di jalanan. Pada bagian samping terdapat lekukan yang landai sehingga tampak seksi dibanding dari yang lain. Perbedaan antara Mazda Lantis dan Familia terdapat pada bagian model lampu depannya yang lebih pipih dan juga lampu sein terdapat pada bagian depan bumper, sedangkan untuk Familia terdapat pada sisi kanan dan kiri lampu utama. Kemudian untuk logonya juga berbeda ya teman-teman, dimana Lantis masih menggunakan logo lama dan Familia sudah menggunakan logo Mazda seperti yang terlihat pada mobil-mobil baru saat ini. Di bagian interiornya banyak terdapat perbedaan antara Lantis dan Familia. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah material yang digunakan di Mazda Lantis memakai bahan vinil, sementara Familia menggunakan bahan plastik keras. Selain itu ada perbedaan di bagian speedometer, door trim, dan plafonnya. Kemudian untuk desain dashboard pada mobil ini masih sangat enak dipandang hingga saat ini teman-teman. Hal tersebut karena penataan yang rapi dan material yang bagus layaknya mobil mewah. Untuk fiturnya, mobil ini sudah dibekali dengan power dan tilt steering, power window dan window lock, central lock, electric mirror, audio single din, AC dengan arah semburan lengkap, lampu baca, dan seat belt di semua kursinya. Mobil ini memang belum dibekali sistem keamanan yang canggih seperti airbag, ABS, dan EBD ya. Tapi untuk pengereman setidaknya Mazda Lantis sudah menggunakan cakram untuk setiap rodanya teman-teman. Kemudian untuk dapur pacunya, mobil ini menggunakan mesin 1800 cc injeksi 4 silinder segaris 16 katup DOHC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 131 HP dan juga torsi 160 Nm. Mobil ini memiliki tenaga yang lebih besar dibanding sedan sekelasnya seperti All New Corolla, Civic Vario, dan Lancer CK4. Dengan suspensi independen serta stabilizer, handling mobil ini terasa mantap dan masih cukup nyaman walau sebenarnya terasa keras. Selain itu, dengan harga yang lebih murah dan model yang cukup keren serta abadi menjadi nilai tambah untuk mobil ini. Mazda Lantis juga memiliki ruang kabin yang lapang dengan kapasitas 5 penumpang tanpa berdesakan teman-teman. Tapi sayangnya mobil ini cukup boros, untuk dalam kota hanya bisa menempuh jarak 6 hingga 8 km per liter dan 9 hingga 12 untuk keluar kotanya. Spare part lebih langka daripada pendahulunya, harga suku cadang orinya cukup mahal dan RPM sering naik turun jika sudah bermasalah ya teman-teman. Lalu untuk harganya, mobil ini sekarang dipasarkan dengan rata-rata harga dengan kondisi baik itu sebesar 33 juta rupiah dengan pajaknya sekitar 800 ribuan. Berikutnya ada Mazda Familia tahun 99. Mobil ini hadir menggantikan Mazda Lantis yang berkiprah kurang lebih 2 tahun sebagai versi faceliftnya teman-teman. Untuk keseluruhan memang tidak begitu banyak perubahan yang terjadi, hanya di bagian depan dan logonya saja, di mana bentuk lampu, sein, dan lubang hawa bumper depan terlihat lebih sporty. Untuk desain bodi dan ukuran tidak ada perubahan, jadi mobil ini sama-sama lapang dan nyaman. Hingga sekarang memang desainnya masih sangat enak untuk dilihat teman-teman. Makanya di jalanan pun masih banyak sekali berkeliaran, apalagi untuk komunitasnya sekarang sudah menyebar di mana-mana. Yang paling disayangkan adalah pemangkasan di bagian interiornya teman-teman. Pada waktu itu memang hal ini dilakukan agar harga jualnya menjadi lebih murah.
karena di tahun tersebut sedang terjadi krisis moneter di negara kita tercinta ini. Jadi Mazda mengambil kebijakan ini agar produknya masih bisa tetap terjual. Untuk fiturnya kurang lebih sama dengan Mazda Lantis ya teman-teman. Sudah power steering dan tilt steering, power window, central lock, ada lampu baca, audio single din, AC dengan arah semburan lengkap dan juga seat belt. Sebagai penunjang keamanan, mobil ini juga sudah menggunakan cakram untuk setiap rodanya ya teman-teman. Lalu untuk mesinnya juga masih sama dengan Mazda Lantis, yaitu menggunakan kode BP 1800cc injeksi 4 silinder segaris 16 katup DOHC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 131 HP dan juga torsi 160 Nm. Mobil ini memiliki harga yang terjangkau, jadi jangan khawatir bagi kalian yang punya dana terbatas, mobil ini patut kalian pertimbangkan teman-teman. Tenaga mesinnya juga powerful, tarikan sangat responsif, cakramnya sudah ada di setiap roda, suspensinya lembut, nyaman saat dikendarai, kabinnya lapang, dan adanya lampu auto dimming pada kabin. Tapi sayangnya mobil ini cukup boros ya teman-teman, jadi untuk dalam kota itu hanya bisa menempuh jarak 6 hingga 8 km per liter dan 9 hingga 12 untuk luar kotanya. Komponen aftermarket untuk modifikasi masih agak jarang, spare part lebih langka jika dibandingkan dengan Mazda Interplay, harga suku cadang yang asli cukup mahal, terjadi pemangkasan fitur dan material dashboard terkesan kurang berkelas. Nah, untuk rata-rata harga dengan kondisi baik dan taat pajak, mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 35 jutaan dengan pajaknya sekitar 900 ribuan. Mobil berikutnya ada Ford Link facelift tahun 97. Pertengahan tahun 90-an lalu, persaingan mobil sedan di Indonesia memang cukup ramai teman-teman. Tidak ketinggalan, Ford juga turut serta dalam persaingan dengan Ford Laser generasi baru yang disebut Ford Laser Link. Tapi kebanyakan orang hanya menyebutnya sebagai Ford Link saja ya teman-teman. Dan di Indonesia mobil ini hanya ada varian 4 pintu. Masih dengan basis yang sama dengan Mazda Familia generasi ke-8, ukuran Ford Laser Link ini hampir seukuran dengan Mazda Cronos yang juga menjadi kembaran dari Ford Telstar. Secara garis besar, mobil yang diusung juga memiliki desain yang lebih mirip dengan Mazda Familia, tidak seperti generasi sebelumnya yang terlihat berbeda. Pada tahun 97, mobil ini mengalami facelift dengan bagian grill depan setengah elips dan terdapat palang vertikal dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Bagian lubang hawa pada bumper juga memanjang, di bagian belakang lampu senya berubah menjadi warna putih. Yang jelas, untuk tampilan dari mobil ini masih terlihat elegan hingga saat ini. Dan masih banyak dicari oleh sebagian orang karena kelengkapan fitur dan interiornya juga tidak bisa dipandang sebelah mata teman-teman. Berbicara fitur, mobil ini telah dibekali dengan audio yang siap menghibur dalam perjalanan, AC dengan arah semburan lengkap, lampu baca, electric mirror, central lock, sistem power window, power steering dan tilt steering. Untuk keamanan, mobil ini memang belum dibekali airbag dan ABS ya teman-teman. Hanya mengandalkan sebatas seatbelt saja. Tapi untuk pengereman, mobil ini sudah cukup baik karena sudah dibekali rem cakram untuk depan dan juga belakang. Lalu untuk dapur pacunya telah dibenamkan mesin BP5 4 silinder DOHC 16 valve 1800cc yang mampu mencapai tenaga sebesar 131 HP dan torsi 160 Nm. Semuanya disalurkan melalui roda depan dengan transmisi 5 percepatan manual dan otomatis 4 percepatan. Mesin pada putaran bawah pada mobil ini sangat terasa bahkan untuk yang versi 1600cc ya teman-teman. Meski sayangnya putaran atasnya agak loyo. Ini memang karena rasio gigi yang digunakan. Konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit karena bisa menempuh jarak sekitar 9 hingga 10 km per liter dan juga 10 hingga 13 km untuk keluar kotanya. Spare part terutama bagian mesin cukup murah dan bisa disubstitusi dengan on-the-deal dari Mazda, Kia dan juga Timor. Untuk pengalaman berkendaranya cukup mirip dengan Mazda di mana sangat menyenangkan meskipun secara kualitas dan kenyamanan masih di bawah merek Eropa lainnya. Kemudian untuk ISC kerap bermasalah ya teman-teman. Ini memang karena faktor usia sih. Jadi hal ini akan mengakibatkan RPM mengayun naik turun. Lalu untuk part body dan mesin memang agak sulit untuk ditemukan. Kecuali kalian ikut dalam klub-klub mobil Ford Link, mungkin hal itu akan dapat teratasi. Dan untuk kondisi yang baik dan taat pajak, mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 35 jutaan dengan pajaknya sekitar 700 ribuan.
Not everyone in life has got a halo. I'm standing. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa mobil dengan harga 30 jutaan yang masih sangat elegan dan long lasting. Ya cocok lah untuk bepergian bersama keluarga atau nongkrong bersama teman-teman kalian. Tapi yang pasti jangan lupa teman-teman, saat kalian ingin membeli mobil bekas, selalu ajak teman atau montir agar kalian tidak salah pilih. Dan untuk harganya memang tergantung pada kondisi mobil dan juga daerah kalian masing-masing. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty.